Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Duomu, Raja Setengah Abadi, terbunuh. Adegan air mata surga dan adegan tidak teratur lainnya muncul. Itu karena dia diserap oleh dunia ini kasus untuk semua makhluk abadi dan abadi sejati yang mati di alam ini. Dunia yang hancur ini sedang dipulihkan, melahap semua makhluk hidup secara terbalik. Setiap kali makhluk yang kuat mati, energi esensi yang kuat akan diserap oleh langit dan bumi, hukum kemampuan surgawi mereka bergabung menjadi dao besar. Yang lain mulai panik. Baru saja, mereka penuh percaya diri. Beberapa pengikut ini bahkan tidak abadi, namun mereka arogan dan suka memerintah, memandang rendah penduduk dunia ini. Namun sekarang, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Raja setengah abadi yang mereka hormati terbunuh begitu saja. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Pada saat itu, wajah orang-orang di sini menjadi pucat, dalam hati panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka prediksi. Menurut pendapat mereka, ketika seorang raja setengah abadi memasuki alam bawah untuk menaklukkan beberapa musuh, apa Huang, apa Imperial Court, mereka tidak lebih dari ayam, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Para pengikut itu datang untuk mendapatkan bagian dari keberuntungan alami. Tidak peduli seberapa miskinnya alam bawah, pasti masih ada beberapa bahan surgawi yang tersisa. Kali ini, seorang raja setengah abadi turun, jadi mereka yakin istana kekaisaran akan pergi. Setelah perbendaharaan mereka digeledah, pasti akan ada pengembalian besar. Sayangnya, semuanya berbeda dari yang mereka bayangkan. Bahkan ekspresi abadi yang sebenarnya itu jelek, batinnya terguncang, merasa sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak bergabung dalam aksi kali ini. Mengapa mereka harus mengingini harta karun alam bawah? Huang, kamu agak terlalu mendominasi. Jika ada sesuatu untuk didiskusikan, mengapa ada kebutuhan untuk membunuh para pembudidaya kita? Seorang abadi sejati menguatkan dirinya dan berkata, dia tidak punya pilihan selain berbicara karena ekspresi Huang saat ini sangat tidak baik, sudah menatap mereka, untaian demi untaian niat membunuh dilepaskan. Kalian semua sudah datang ke sini untuk membunuhku, melampirkan kejahatan atas namaku, ingin menghancurkan istana kekaisaranku. Mungkinkah saya masih benar-benar harus berlutut dan menerima keputusan ini? Si Hao bertanya dengan dingin. Huang, masalah ini bisa didiskusikan dengan baik. Kami juga tidak punya pilihan. Anda harus tahu bahwa kehendak surga tidak dapat ditentang. Mata abadi sejati berkedip dengan cahaya keemasan, ingin menenangkan si Hao. Kehendak surga tidak dapat ditentang. Kehendak surga yang mana? Si Hao bertanya. Raja abadi Ao Cheng, Raja abadi Taisi dan Raja abadi Yuanchu. Tepat pada saat ini, seorang abadi sejati yang relatif muda berkata. Dia menjadi abadi sejati belum lama ini, membawa rasa kebanggaan yang mengakar. Ketika dia melihat si Hao bertindak sekuat ini, dia merasa itu tidak enak dilihat, sehingga menyatakan bahwa tiga raja abadi ingin menekannya. Ketika dua abadi sejati lainnya mendengar ini, ekspresi mereka segera berubah, dalam hati berpikir bahwa segala sesuatunya buruk. Saat itu, orang-orang Immortal Domain sudah mendengar tentang kekuatan Huang. Keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng dan Raja Abadi Taisi semuanya dibunuh oleh Huang. Mereka berani menghadapinya untuk jejak inti surga, yang akhirnya langsung ditebang. Sekarang, mereka masih mencoba menggunakan nama Raja Abadi untuk mengintimidasi dia. Dengan sifatnya, itu pasti tidak akan efektif, hanya membuat segalanya lebih berbahaya bagi mereka semua. Ao Cheng, Taisi, Yuanchu. Hanya Raja Abadi, namun mereka berani menyebutnya kehendak surga. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menghukum saya atas kejahatan? Wajah si Hao tenggelam. Ekspresi abadi sejati yang relatif lebih muda itu berubah. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, hanya baru-baru ini mencapai status abadi sejati. Meskipun dia tidak terlalu memahami Huang, dia juga bisa melihat betapa tangguhnya pihak lain.
Batuk, Ao Cheng, Taisi dan Yuanchu, tiga Raja Abadi tidak selalu menghukummu atas kejahatan, hanya ingin menanyaimu. Karena Anda tidak mempercayai kami, maka tidak apa-apa, kami akan kembali dan memberi tahu mereka. Seorang abadi sejati yang sudah tua berbicara, benar-benar ingin segera pergi. Tiga hal lama itu benar-benar memalukan. Si Hao berkata dengan suara dingin. Dia sangat membenci Ao Cheng dan Taisi. Ketika dia memasuki domain abadi saat itu, keduanya sudah mengambil tindakan, hampir mengakhiri hidupnya. Jika bukan karena penguasa wilayah terlarang yang meminta bantuan Raja Pan, kemungkinan besar dia akan mati di sana. Kamu benar-benar tidak terkendali. Kamu berani tidak menghormati Raja Abadi. Pemuda abadi sejati itu berteriak. Ini berbicara penghujatan terhadap Raja-Raja Abadi. Dia merasa seperti dia harus berbicara sekarang, dan baru kemudian dia bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan benar ketika dia kembali ke domain abadi. Dia ingin berhubungan baik dengan tiga keluarga Raja Abadi yang agung ini. Saat ini, dia tidak perlu bergerak, dia hanya perlu sedikit berbicara untuk kebenaran. Sayangnya, dia tidak mengerti Si Hao, dia baru saja keluar dari pengasingan, tidak akrab dengan sifat Si Hao. Paling tidak, dua lelaki tua lainnya sangat pendiam, tidak berani berbicara terlalu banyak. Hong. Benar saja, pemuda abadi sejati ini membayar harga untuk kebenarannya. Sebuah tinju menghancurkan langit berbintang ini, mengelilingi kubah langit, membantingnya dengan mematikan. Bukannya dia tidak kuat, tetapi musuhnya terlalu jahat, kekuatan hukum daunnya seperti air terjun, jatuh dari atas, menenggelamkannya di tempat dia berada, hampir memenjarakannya. Dia melepaskan teriakan keras, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan dengan kekuatan penuh. Dia melepaskan telapak tangan, simbol Dao abadi yang memenuhi langit. Namun, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Orang ini meledak, tubuh dan jiwanya terhapus. Apakah kalian semua masih ingin aku mengambil tindakan? Si Hao bertanya, melihat ke arah yang lain. Kami tidak berani. Dua abadi sejati menyerah. Si Hao sama sekali tidak sopan, menekan mereka, menambahkan segel ke mereka semua. Kemudian, dia menyerahkannya kepada semut tanduk surgawi, Muking dan yang lainnya. Cari simbol Dao abadi mereka untuk peluang mencapai keabadian. Wajah dua abadi sejati, segera menjadi hijau. Mereka adalah makhluk abadi sejati yang mulia. Ditangkap oleh Huang adalah satu hal, tetapi mereka bahkan harus membiarkan pembudidaya mortal Dao mencari mereka secara acak. Mereka dalam hati tidak mau, tetapi mereka tidak berani memberontak. Semua keterampilan Dao mereka disegel. Apakah menurutmu tindakanmu di sini akan membawa masalah besar di masa depan? Cao Yuseng bertanya dengan tenang. Bagaimanapun, ini menahan makhluk immortal domain, satu kecelakaan dan masalah besar akan terprovokasi. Si Hao menghela nafas. Akankah membungkuk memungkinkan mereka untuk menghindari bencana kematian? Ini benar-benar mustahil. Niat membunuh Raja Abadi tidak bisa dihapus. Alih-alih ini, dia mungkin juga melakukan apa yang dia inginkan, membunuh jika dia harus. Tiga Raja Abadi dapat terus mengirim orang ke bawah untuk mencoba dan menangkapnya, tetapi dia pasti tidak akan berlutut dan menerima keputusan mereka. Dia bisa mati, tetapi dia tidak bisa dipermalukan. Selain itu, dia tidak hanya membunuh satu atau dua keturunan Ao Cheng dan Taisi, kali ini, bahkan Raja Setengah Abadi terbunuh, tidak tahu dari klan mana dia berasal. Ketika ada terlalu banyak serangga, apakah masih ada yang takut digigit? Duomu tidak kembali untuk waktu yang lama. Beberapa kekuatan domain abadi merasakan bahwa mungkin ada masalah, ini membuat mereka terkejut. Alam bawah bukanlah sarang harimau atau kumpulan naga, mungkinkah masih ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi? Beberapa hari kemudian, beberapa orang lagi dari domain abadi turun ke 3000 provinsi, mencari jejak Duomu dan yang lainnya. Pengadilan Kekaisaran menangkap mereka. Mereka hanya tidak berani mempercayai ini. Alhasil, mereka langsung mengunjungi mereka. Namun, orang-orang ini tidak berani bertindak sembarangan, hanya meminta pengadilan kekaisaran untuk membebaskan para tahanan.
Namun, pada akhirnya, mereka ditolak. Datang dan pergi sesukamu, tempat seperti apa yang kamu perlakukan sebagai istana kekaisaranku. Anda semua ingin menangkap saya, tetapi setelah ditangkap, Anda masih ingin kami melepaskan Anda semua. Orang-orang ini pergi dengan sedih, melapor ke figur otoritatif domain immortal. Ini memicu keributan besar. Beberapa hari kemudian, dua raja setengah abadi memasuki alam bawah, membawa senjata ampuh untuk membunuh si Hao. Senjata itu terlalu menakutkan, pancaran abadi tak berujung dilepaskan darinya, hanya akan menghancurkan dunia ini. Namun, ini juga batas mereka. Mereka hanya bisa mengirim dua raja setengah abadi, bahkan ini sudah memicu penolakan kuat dari dunia ini. Terlebih lagi, senjata itu memiliki sejumlah besar kekuatan yang disegel, atau senjata itu tidak dapat dijatuhkan. Beberapa orang tua yang tidur di daerah terlarang terkejut. Artefak Raja Abadi Taisi telah marah. Seseorang berkata dengan suara rendah. Itu adalah artefak Raja Abadi yang disegel. 9 surga 10 bumi sangat terguncang. Si Hao tetap tak kenal takut. Ketika dia terganggu saat dalam pengasingan, dia langsung menghadapi mereka sambil memegang inti pedang abadi. Karena pihak lain menginginkan hidupnya, lalu siapa yang peduli jika Anda adalah ahli Raja Abadi atau latar belakang apa yang mereka miliki, dia akan membunuh mereka semua sama saja. Kamu telah menentang kehendak surga. Hari ini, kepalamu akan dipenggal. Kedua raja setengah abadi mengambil tindakan bersama, mendukung artefak magis Raja Abadi itu bersama-sama. Bahkan Taisi, Ao Cheng dan Yuan Chu berani mengklaim sebagai kehendak surga. Mati. Si Hao mengeluarkan raungan besar, menghadap mereka di langit berbintang. Pertempuran ini berlanjut sampai matahari dan bulan kehilangan kecemerlangannya, gunung dan sungai kehilangan warna, bintang-bintang runtuh. Inti pedang abadi sama seperti biasanya, tidak pernah lebih lemah dari yang lain, menjadi lebih kuat semakin kuat lawan yang dihadapinya. Itu benar-benar bisa menghentikan artefak Raja Abadi yang setengah tersegel ini, meletus dengan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya darah berkedip. Setelah pertempuran hebat mencapai 1000 gerakan, pedang si Hao melepaskan satu kepala. Roh primordial itu ingin melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh seberkas sinar pedang. Seorang raja setengah abadi kehilangan nyawanya. Dia berasimilasi dengan Dao, lautan energi esensi yang diserap oleh alam semesta ini. Setelah tubuhnya meledak, dia berubah menjadi hukum alam dan ketertiban, bergabung menjadi Dao besar. Kamu. Orang lain merasa ngeri. Meskipun dia menggunakan artefak magis Raja Abadi, rasa dingin masih mengalir di punggungnya. Dia meretas kekosongan, ingin melarikan diri melalui gerbang domain abadi, tidak ingin bertarung lagi. Hanya saja, dia tidak bisa melarikan diri. Saat berlari dan bertarung pada saat yang sama, dadanya diretas oleh pedang si Hao, darah menyembur keluar. Kemudian, pedang menembus dahinya, mengakhiri hidupnya di langit berbintang. Sayangnya, artefak magis Raja Abadi tidak dapat disimpan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju gerbang itu, kembali ke domain abadi. Pakar daerah terlarang yang hebat tidak bisa tidak tergerak. Pertumbuhan Huang sangat ganas, membuat mereka sangat terkejut. Beberapa mata mereka dalam, kekacauan utama muncul, tidak diketahui apa yang mereka pikirkan. Di domain abadi, Raja Abadi Taisi Kosmos kuno memerintah, dengusan dingin dan kejam terdengar. Bintang-bintang di langit semuanya bergetar, membuat beberapa tubuh abadi sejati menjadi dingin, menjadi kaku. Raja Abadi Taisi marah. Dao saudara, realem si saat ini tidak stabil, jangan menuju ke alam bawah sekarang. Membayar harga untuk membunuhnya sekarang tidak sepadan. Ao Cheng berbicara dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Jika seorang Raja Abadi ingin turun, bukan karena tidak ada jalan, tetapi mereka harus membayar harganya. Ranah mereka awalnya memiliki asal yang sama dengan 9 surga 10 bumi. Jika mereka menyerang, melukai fondasi Dao besar alam itu, akan ada banyak karma yang terlibat. Yuan Chu duduk dalam kekacauan utama, matanya terpejam, juga berbicara saat ini.
Aku bisa melihat bahwa hukum alam-alam bawah secara bertahap menjadi lengkap, daunnya yang agung dihidupkan kembali. Seluruh dunia pulih. Setelah ranah itu cukup kuat, itu tidak akan lagi menolak kita. Kita bisa masuk kalau begitu. Domain abadi dan alam asing, kedua tempat ini memiliki hukum alam yang lengkap, dao agung yang cukup kuat, itulah sebabnya mereka tidak menolak para ahli di tingkat Raja Abadi, memungkinkan untuk melakukan perjalanan di antara mereka. 9 surga 10 bumi dipukuli hingga hancur, berusaha memulihkan dirinya sendiri selama ini. Waktu terus mengalir. Setelah beberapa dekade, wilayah desolate border yang tidak berpenghuni menunjukkan perubahan yang tidak teratur. Ada ahli yang sangat kuat yang membantai jalan mereka, sebenarnya Raja Setengah Abadi. Dua ahli hebat muncul, salah satunya memegang tombak emas, tepatnya senjata Anlan. Itu membawa kekuatan tanpa akhir, ingin menembus dunia ini. Ada ahli lain yang memegang perisai Anlan. Itu seperti baju besi yang melepaskan cahaya menyilaukan, aura menakutkan. Dalam perang besar masa lalu, Anlan memegang tombak emas di satu tangan dan perisai di tangan lainnya, tak terbendung. Keduanya adalah senjata yang dia gunakan untuk menjadi raja. Sekarang, ada orang yang menggunakan mereka, membantai mereka untuk membunuh Si Hao, bahkan tidak memberinya kesempatan. Hong. Meskipun Si Hao berada dalam pengasingan, bagaimana mungkin hal semacam ini tidak mengejutkannya? Dia segera bergegas, menghadapi musuh-musuh hebat ini. Inti pedang abadi bersinar, pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya ada Immortal Ascension Light, ada juga pemandangan mengerikan dari darah yang membanjiri kuburan, membuat dua ahli hebat dari pihak lain terkejut. Mereka bertarung dengan intens, bertarung dalam pertempuran hebat yang menyedihkan. Pada akhirnya, Si Hao meretas salah satu dari mereka menjadi dua, membuat tombak emas di tangan orang itu bergetar terus-menerus, ingin melepaskan semua segelnya. Namun, itu tidak berhasil. Orang lain ditebas di pinggang, dan kemudian roh primordialnya terhapus. Setelah pertempuran hidup dan mati ini, tempat ini menjadi sunyi. Kedua senjata itu sama-sama kembali ke sisi lain, senjata raja yang tidak bisa mati tidak bisa dibiarkan tetap ada. Dengan demikian, dunia menjadi damai. Makhluk-makhluk wilayah terlarang yakin bahwa Huang sudah tak tertandingi di bawah tingkat Raja Abadi, tidak mungkin mereka bisa membunuhnya. Ini mungkin awal dari sebuah zaman, atau mungkin akhir dari sebuah zaman. Mereka semua menunggu perubahan mengejutkan terjadi. Itu karena mereka semua merasakan sesuatu. Si Hao juga menunggu. Dalam beberapa tahun terakhir, ia meninggalkan semua metode dan semua teknik berharga, hanya mengolah dao besarnya sendiri, membangun jalannya sendiri. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia benar-benar mencerna Kunpeng, Dewa Willow, Phoenix sejati, Kaisar Petir dan teknik berharga para ahli lainnya yang tak tertandingi, mengubahnya menjadi makanan untuk dao besarnya sendiri. Dia memecah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, catatan primordial sejati, 6 reinkarnasi dao dan seni surgawi lainnya, menggabungkannya ke dalam sistemnya sendiri. Dia mengasimilasi segalanya, benar-benar berjalan di jalannya sendiri, sudah sulit untuk melihat bayangan orang lain. Dia sedang mempersiapkan, ingin mengambil langkah itu. Meskipun dia tahu bahwa ini sangat sulit, bahkan lebih menakutkan daripada 9 kematian satu kehidupan, dia sudah tidak punya pilihan. Dia dipaksa ke dalam situasi kritis ini. Anlan dan Raja Merah dari pihak lain menginginkan dia mati adalah satu hal, tetapi bahkan Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu dari domain abadi menginginkan hidupnya. Ini merupakan ancaman besar baginya, tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Selama tahun-tahun ini, domain abadi kadang-kadang masih mengirim orang untuk mencari tahu, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan, sangat takut. Sementara itu, Raja Abadi tidak dapat diganggu dengan sisi ini sekarang. Adapun dunia asing, setelah dua raja setengah mati-mati dengan menyedihkan, ada keributan besar yang muncul. Orang-orang yang suka berperang di sini semuanya bekerja keras dan sangat marah, tetapi masih tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kecuali seorang Raja Abadi mengambil tindakan, semua orang akan mati. Hong. Hari itu,
9 surga 10 bumi bergetar. Semua orang samar-samar melihat tangan besar yang hampir merobek dinding alam, sangat kabur saat menjangkau. Itu hitam pekat seperti tinta, hanya satu jari saja yang jauh lebih besar dari bintang. Dinding ranah menunjukkan retakan. Ketika beberapa ahli melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Makhluk dari realm sea. Ada desahan yang terdengar dari daerah terlarang. Hari ini akhirnya tiba. Para ahli laut alam telah muncul, makhluk akan turun ke alam ini. Ci. Sebuah panah terbang keluar. Dengan suara pu, itu mendarat di tangan besar itu. Darah yang terciprat keluar berwarna hitam, menakutkan tak tertandingi, bergelombang seperti ombak. Orang harus memahami bahwa darah ini, dibandingkan dengan tangan hitam besar itu, hanya ada sedikit. Namun, ketika jatuh melalui celah dinding alam, itu berubah menjadi banjir hitam. Ah! Tangisan menyedihkan yang ditransmisikan dari wilayah itu, kehidupan semua makhluk terhapus. Namun, tangan besar itu juga mundur, mencari orang yang melepaskan panah itu, melepaskan raungan rendah dari mulutnya. Kekacauan besar akan segera dimulai. Waktu terus berjalan, beberapa dekade lagi berlalu. Si Hao menegaskan bahwa 5 alam rahasia itu sempurna, bahwa dia hanya sedikit menjauh dari langkah pamungkas. Dia ingin menjalani transformasi. Selama tahun-tahun ini, di jalur daunnya yang hebat, sudah tidak ada sosok orang lain yang bisa dilihat, hanya jalannya sendiri. Semuanya digabung, banyak aliran pemikiran bergabung menjadi Dao agungnya sendiri. Sejak hari itu, Si Hao tidak lagi berkultivasi, melainkan mulai menyesuaikan kondisinya sendiri, mendekati keadaan transenden, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Dia melakukan perjalanan ke tempat-tempat acak di bawah langit. Honglong. Gelombang besar realem Si mengalir ke langit, satu gelombang menghancurkan dunia. Makhluk muncul di laut satu demi satu, bergerak melintasi gelombang laut, semakin dekat ke pantai. Kenyataannya, bertahun-tahun yang lalu, sudah ada orang-orang di darat, bertempur di sana. Ci. Tombak perang merah Kirmizi yang sangat besar, yang tahu berapa puluh ribu li panjangnya, menembus dunia ini. Itu melepaskan cahaya pembunuh yang tak ada habisnya, surga niat membunuhnya meluap. Ada makhluk yang sudah berada di pantai. Dia seperti gunung iblis, megah dan terlalu tinggi untuk dijangkau. Saat ini dialah yang mengambil tindakan. Kemanapun tombak itu bergerak, itu akan menusuk ke arah makhluk di laut. Ini adalah pertempuran yang sangat hebat. Ada beberapa makhluk yang menonton, yang lain berkelahi di tempat lain. Pada akhirnya, tombak merah membunuh keberadaan kuno di laut, darah memenuhi langit, tersebar di laut. Selama proses ini, mereka bahkan tidak berbicara sepatah kata pun, langsung mengambil tindakan begitu saja. Itu karena mereka adalah musuh lama, sudah mengenal banyak era besar yang lalu. Honglong. Di laut, jejak emas besar terbang keluar, menutupi langit dan bumi, melepaskan aura yang mengejutkan dunia, menekan dunia, membunuh semua makhluk hidup. Dengan suara peng, jejak emas besar itu menabrak makhluk seperti dewa iblis, membuat seluruh tubuhnya retak, mulutnya mengeluarkan darah. Dia mencoba menahannya, tetapi tidak bisa menghentikannya, senjata dan armor tubuhnya meledak berkeping-keping. Pada akhirnya, makhluk di pantai itu meledak, menabrak kabut berdarah oleh jejak besar itu. Honglong. Di laut alam, ombak bergegas ke langit, hampir menelan semua alam di surga. Ada sosok yang berdiri di sebuah pulau. Dia terlihat sangat kabur, tetapi dia memegang pedang panjang yang bersinar yang menerangi area laut yang tak berujung di tangannya. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Ketika makhluk ini mengatakan ini, seberkas cahaya pedang muncul dengan suara sua. Itu sangat menakutkan, cukup untuk memutuskan kosmos, menghancurkan dunia. Sial. Di laut, ada pagoda hijau yang muncul, sederhana dan kuno, mengambang di atas kepala seseorang. Itu langsung menyebarkan cahaya pedang. Keduanya meletus dengan simbol yang tak ada habisnya, hukum Dao yang hebat terjalin, bentrok dengan sengit. Dunia ini menjadi kacau, semua ini karena realem Si. Sementara itu,
sekelompok ahli naik ke pantai, akan mendatangkan malapetaka di surga, melakukan konfrontasi besar yang paling menakutkan. Satu kecelakaan dan bahkan langit akan runtuh. Hari itu, pelangi memotong dinding alam, menghasilkan retakan mengerikan di 9 surga, yang dihasilkan oleh pedang abadi. Itu ungu dan berkilau, niat membunuhnya mengalir ke langit. Ada makhluk yang ingin menyeberang dari Laut Realem, tetapi tongkat gigi serigala raksasa muncul di belakangnya, menabrak pedang. Ini adalah seorang barbar mengenakan pakaian binatang, sekarang menyerang pemilik pedang abadi. Banyak ahli melihat pemandangan ini. Ini bukan pertama kalinya 9 surga 10 bumi mengalami serangan. Ada banyak ahli yang kembali dari Laut Realem, ingin turun ke alam ini, tujuan mereka tidak diketahui. Mereka terlalu kuat, menakutkan yang tidak bisa dibandingkan. Mereka tidak takut terpengaruh oleh karma besar, secara langsung mencoba menerobos masuk dengan paksa. Namun, orang-orang ini memiliki terlalu banyak musuh lama, diserang di sepanjang jalan, tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Hari itu, di 9 surga, ada beberapa tanah terlarang kuno yang bersinar. Ini adalah daerah yang dibatasi kehidupan. Pada saat ini, mereka mengaktifkan formasi yang tak tertandingi untuk melindungi diri mereka sendiri. Beberapa orang menetapkan resolusi mereka untuk tidak terpengaruh oleh karma, tidak ingin berpartisipasi dalam putaran kekacauan kegelapan besar ini. Di Imperial Court, ekspresi semua orang menjadi serius. Bencana besar telah dimulai, tidak ada pembudidaya yang bisa melarikan diri darinya. Namun, makhluk itu terlalu kuat. Honglong. Tepat pada saat ini, di luar Desolate Border, suara yang mengejutkan dunia terdengar. Seolah-olah laut mengaum, seolah-olah kosmos pecah. Fluktuasi yang intens, luas dan tak terbatas. Makhluk pihak lain akan turun. Ekspresi semut tanduk surgawi dingin, bertanya seperti ini. Tidak, ini adalah bumi pemakaman. Saat itu, ketika lorong sisi lain disegel, bahkan wilayah pemakaman pun disegel. Sekarang, tempat itu telah terbuka. Ini bukan kabar baik. Dunia menjadi kacau, namun Burial Earth muncul kembali di dunia ini. Mustahil untuk mengatakan apakah mereka teman atau musuh. Apa yang tidak bisa dipastikan adalah berbahaya. Si Hao bangkit. Dia benar-benar tidak punya waktu sekarang. Setelah pertempuran ini, apa yang tersisa dari dunia ini? Saya rasa hanya akan ada gunung mayat dan sungai darah yang tersisa. Kata Si Hao. Begitu pertempuran tingkat Raja Abadi dimulai, seluruh dunia akan pecah, hancur berkeping-keping. Bahkan pohon dunia tidak akan aman, tidak dapat melindungi alam semesta ini. Kalian semua harus pergi dan membawa orang-orang pergi. Ini juga dapat dianggap membangun karma yang agung. Si Hao memerintahkan. Si Hao memerintahkan Mu Qing, Naga Merah, Lighting Spirit, Kaisar Kupu-Kupu dan lainnya untuk menggunakan kekuatan magis mereka yang besar dan membawa pergi para pembudidaya dari semua klan, membawa mereka ke tempat-tempat kehidupan. Pada saat yang sama, dia mengirim Jenderal Surgawi Pengadilan Kekaisaran untuk melakukan pekerjaan serupa. Ada begitu banyak makhluk di bawah langit, kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Semut bertanduk surgawi berkata, simpan saja sebanyak mungkin, kirim mereka ke peti mati tembaga yang ditarik oleh 9 naga itu. Kata Si Hao. Di dalam peti mati adalah dunia yang sangat luas, Si Hao bersiap untuk melakukan perubahan besar dunia, untuk membawa pergi makhluk hidup dari alam ini, melindungi mereka. Cahaya abadi melonjak. Dengan mengangkat tangan Si Hao, 9 set tulang naga muncul di telapak tangannya, menarik peti mati perunggu di belakang mereka. Panjangnya kurang dari 3 inci, sangat pendek. Hanya ketika dia mencapai ranah kultivasinya saat ini, dia dapat memperbaiki peti mati ini. Dia menyerahkan harta ini kepada penguasa wilayah terlarang. Jika ada bahaya besar, saya harus meminta senior untuk membawanya dan bersembunyi di tempat yang lebih aman. Kata Si Hao. Dia mempercayai metode penguasa wilayah terlarang. Paling tidak, mereka bisa menuju ke domain abadi untuk mencari perlindungan Pan Qing. Dia memperingatkan Mu Qing, Naga Merah dan yang lainnya,
memberitahu mereka bahwa ketika saatnya tiba, mereka harus mengikuti penguasa wilayah terlarang, bahwa mereka tidak bisa pergi sendiri. Apakah kamu mencoba membuat pengaturan untuk masa depan? Nyala api di rongga mata tengkorak kristal menyala dengan hebat. Orang-orang aneh tua semua bisa melihat melalui niat si Hao. Ini adalah perjuangannya untuk menang atau mati. Jika dia berhasil, dia akan naik ke atas, berubah menjadi Raja Abadi. Kekuatannya tak tertandingi, tetapi jika dia kalah, maka itu berarti kematian. Hanya dengan membuat beberapa rencana aku bisa melanjutkan tanpa khawatir. Suara si Hao tenang. Beberapa tahun kemudian, di 9 surga 10 bumi, banyak gunung dan sungai terkenal menghilang. Mereka dipindahkan oleh semut tanduk surgawi, Muking dan yang lainnya satu demi satu, dibawa ke dunia peti mati perunggu. Beberapa klan benar-benar menghilang, menuju ke dunia peti mati perunggu. Namun, ada beberapa klan yang tidak mau pergi, bersikeras untuk tetap tinggal. Peng! Dinding kerajaan retak lagi. Seseorang melihat burung setan hitam yang seperti matahari hitam. Ini melepaskan cahaya gelap, cakar tajam hampir merobek dunia ini. Tidak ada waktu lagi. Hari ini, sekarang aku akan mencoba menerobos. Kata si Hao. Selama tahun-tahun ini, dia selalu menyesuaikan kondisinya sendiri. Tidak ada waktu tersisa baginya untuk perlahan mengakumulasi kultivasi. Dia harus memulai, atau Raja Abadi akan turun. Hong! Hari itu, di sebuah bintang tak berpenghuni di luar angkasa, si Hao tiba-tiba meraung ke arah langit. Semua rambut hitamnya berdiri tegak, berkibar-kibar dengan kacau. Pada saat yang sama, 5 alam rahasia tubuhnya bersinar pada saat yang sama. Di dalam tubuhnya, banyak simbol bersinar, gerbang terbuka satu demi satu. Tubuh sebagai benih, 5 alam rahasia besar bersinar. Perbendaharaan tubuhnya dibuka, melepaskan potensinya. Si Hao pergi untuk bangkrut. Dia meraung ke arah langit, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba dan melakukan lompatan terakhir ini. Dia ingin menerobos, mengubah dan menjadi Raja Abadi. Kekacauan besar dunia sedang turun. Dia membutuhkan kekuatan seperti itu, dia harus segera bangkit. Kalau tidak, pada akhirnya, dia akan selalu seperti semut di mata orang lain, mudah dibunuh kapan saja. Tubuh si Hao mengeluarkan suara gemuruh, suara gemetar surga terdengar dari luar. Gerbang dibuka satu demi satu, 5 alam besarnya semuanya bersinar. Laut reinkarnasi di perutnya menunjukkan perubahan yin-yang, seluruh tubuhnya menjadi mempesona, seolah-olah api abadi mengalir ke surga. Ah! Si Hao mengeluarkan raungan hebat, suaranya mengguncang bintang-bintang dan kosmos. Namun, ini malah tidak cukup untuk menekan suara tulisan suci yang dikeluarkan oleh Istana Dao. Yang lain tidak bisa mendengarnya, tetapi mereka bisa merasakan aura agung itu. Dia menerobos, 5 alam rahasia besar semuanya mengalami transformasi yang mengejutkan. Namun, tubuhnya mengalami kerusakan, retak. Bahkan dirinya sendiri yang kuat yang mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, teknik ini sekarang sepenuhnya berasimilasi ke dalam sebagian dari hukum Dao-nya sendiri, masih mengalami kerusakan. Darah menetes. Tubuh si Hao ditutupi jaring laba-laba berdarah, ini adalah retakan. Saat menyerang di alam Raja Abadi, tekanan yang dideritanya terlalu menakutkan. Di kedalaman kosmos, pancaran abadi tak berujung melonjak, lautan bintang bergetar. Semua makhluk di dunia ini terkejut, mengangkat kepala mereka ke langit. Astaga, gelombang kejut macam apa ini? Aku tidak tahan, aku akan jatuh. Bahkan seorang kultivator yang sangat kuat sudah seperti ini, apalagi yang lain. Saat ini, si Hao tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia menyerang di tingkat alam Raja Abadi dengan seluruh kekuatannya, akan melakukan lompatan terakhir, menjadi Raja Abadi yang tak tertandingi. Dia benar-benar mencapai langkah ini, akan mencapai status Raja Abadi. Di daerah terlarang, seseorang berkata sambil menghela nafas. Bahkan mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Ada seorang ahli kuno yang membuka matanya di dalam Valen Immortal Ridge di antara mereka, tatapannya dingin, menatap keluar angkasa saat ini. Leluhur kuno, apakah kita akan mengambil tindakan?
Seseorang bertanya. Saya berbagi karma dengan pagoda itu. Meskipun memasuki gerbang primordial, jika orang ini benar-benar dapat bergegas ke surga, mungkin akan ada karma yang melekat. Di Valen Immortal Reach, di dalam tanah abadi pusat, bahkan pembudidaya yang tidak mencapai keabadian bisa hidup untuk waktu yang lama. Itu berubah menjadi tanah murni yang besar oleh keberadaan tingkat Raja Abadi ini. Tempat ini hampir sama dengan domain abadi. Pergi dan nyalakan lampu itu. Kami dapat memberitahu domain abadi tentang situasinya di sini. Mereka secara alami akan mengirim orang untuk mengambil tindakan. Jenis suara dingin ini terdengar dari tanah abadi. Setelah Master Valen Immortal Reach mengatakan ini, dia menutup matanya yang dingin, menjadi benar-benar diam dan tidak bergerak sekali lagi. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.